Oke, kita mulai. Hola, hola. Hola, Hola, hola. Hola, hola. hola, Halo, hola, halo. hola, hola, Jadi, hola. Hola, hola, hola. buat kalian semua, ini ada 3 wajah baru ya. Mungkin kalian udah pernah lihat wajah yang ada di bawah saya gitu. Oke, Ya, sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Mungkin dari Auki. Iya, nama gue Muhammad Augia Disa. Fans Ya, Saya apa? dipanggil. Augie. Oke. Fans Ki. Oke, Munyukers. pindah ke Juan. oh iya, nama gue Juan, Juan Harley dipanggil Juan. Fansnya belum nggak tahu sih fans apa ya, soal cuman suka aja sih, Netral ya. menikmat aja. Netral Iya, ya. netral aja. Belum Keren, tahu keren. suka apa. Oke. Heeh. Oke, Bang Yosep. Oke, nama saya Yosep. Kadang buat konten di TikTok juga soal olahraga. Kada bahasanya bola, F1 sama MotoGP sih yang utama. Kalau di bola fans Chelsea. Yo, Oke, jadi kita punya Auki, Bang Yosep, sama Juan. Iya. Dan yang dari partisipnya bertiga ada Emir, Tangguh, sama gua. Sudah lengkap satu frame 6 orang. Nah, hari ini kita bakal review match UIL yang sudah berlangsung dari Kamis kemarin. Yang sudah pasti dimenangi oleh Villarreal dengan skor 1-1 dan di penalti menang 11-10. Oke. Yang pertama yang mau gue sampaikan, ini cukup panjang juga ya, karena 120 menit ditambah penalti yang cukup panjang juga, 11-10 tuh ya panjang banget sih kata gue, karena biasanya nggak kayak gitu. Dan gue mau nanya dong, apa sih reaksi pertama kalian gitu? Atau btw kalian bertiga nonton nggak? Nonton. Aku Siapa nonton dulu nih? kok. Nonton. Kalau gue nonton cuman babak kedua. Nonton membosankan. Pakai Nah, pace. sebelumnya kalian tuh kira siapa yang bakal win sebelumnya? Aku Siapa mikir dulu nih? MU sih. Aku tuh. Siapa tuh? Bener dulu. Juan sama Oki. Harusnya sih Awal-awal sih MU. Harusnya sih MU emang. Harusnya MU. Harusnya sih MU. Semua Harusnya MU sih Tangguh MU. doang nih yang ini doang. MU. Nggak, cuman abis golnya si Gerard Moreno, udah si Villarreal juga nggak bisa ngapa-ngapain kan. Iya. Dipur terus, akhirnya Pakai kayak gitu pace. lah. Nah, Pas waktu adu penalti tuh wis Villarreal kayaknya ini. nah, terus gimana nih? Menurut kalian pantas gak Villarreal tuh juara, apa kalau orang bilang hoki doang? Menurut kalian gimana? Dari siapa dulu nih? Oke. Siapa? Terserah, 1 orang 2 orang mau ngomong. Faktor Ya, ya. mungkin faktor Emery. Jadi hoki. Oke. Kalau Emery sih menurutku kurang sih. Kalau misalnya Emery melatih Arsenal tetap bakal kalah kalau gitu. Oke, kalau Kalau itu sih benar. menurutku Arsenal lagi itu ya, apa karena tim Spanyol. Kalau menurutku ya. It's not Emery about di Spanyol. mentalnya coach doang kan, tapi mental Bukan coachnya juga. Villarreal. Oh, gue kira lu Emery latih apa sih timnas, enggak? Kepikiran aja, sorry. Emery melatih Arsenal ya beda cerita dah. Hmm. Kayak Ya namanya Arsenal. Anda Arsenal jangan tidak menghujat masuk golongan Arsenal. kami. Kemarin kita pernah di komen TikTok kita nih. Bang, lu Arsenal Bercanda, mulu bang. Beda Bercanda. golongan Arsenal Liga Tarkam. Arsenal. Nah, sekarang kita pindah ke yang cukup orang bilang kontroversial. Apa De tuh? Gea. Oh. De Gea, menurut kalian gimana? Oh iya. Kalau dari gue sih, kalau dia kan dari kiper udah merelakan diri dia untuk mengorbankan untuk timnya. Tapi mungkin kebanyakan orang bakal pikir kalau waduh, De Gea lu bikin kita kalah. Padahal menurut gue tuh De Gea itu bekerja keras sebisa mungkin, dan mungkin De Gea harusnya mendapatkan kehormatan lebih tinggi daripada yang lain. Oke. Satu pendapat lagi? Harusnya ini sih
harusnya sih MU punya data gitu loh. De Gea kan katanya terakhir nge-save penalti itu juga 2016 kan. Kenapa dia nggak kayak pas Piala Dunia kemarin itu loh, yang Belanda Argentina, yang si Tim Krul masuk, Cilesen keluar. Kenapa MU nggak nerapin kayak gitu gitu loh. Udah tahu De Gea terakhir Salahnya nge-save tuh Ole 2016. Nah, 2016 Kesalahan terakhir Ole. nge-save. Iya, itu ini gue sama banget ya sama banget ya sama Juan gue ya. Karena kan pernah ada juga yang komen di TikTok kita, terus dia ngomong kan lu ngomong kan gue kayak ya kalau Spanyol tuh jangan ditanya lah kalau soal udah masuk udah ngitung ke penalti. Terus kan ada yang ngomong kan, ya itu Spanyol versus Rusia buktinya kalah. Tapi diingat-ingat lagi, kipernya De Gea juga. Kiper De Gea juga. Kayak nge-save-nya 2016 sih. Nah, makanya kayak sebenarnya aturan Ole ini punya catatan ya, harusnya menurut gua. Harusnya punya catatan kalau ya De Gea emang kiper yang bagus, tapi kalau soal penalti sudah berbeda. De Gea bukan kiper bagus kalau soal penalti. Nah, orang pada bilang kalau yang versus Roma leg kedua kalau nggak ada De Gea Roma bisa lolos ya. Comeback. Cuma jago save biasa, cuma penalti nggak jago buat apa? iya, dan tapi kalau orang ngata-ngatain De Gea, kata gue ya kardus jelas karena banyak musim ini, banyak banget yang poin-poin dia kan. Poin-poin MU jadi terselamatkan karena ada De Gea. Makanya. Nah, dan terus ada nggak konsisten aja sih sebenarnya, nggak konsisten aja. Terus jadi Ya, ada punya salah tuh kayak ada hikmah ya di balik De Gea salah mulu gitu. Jadi lain kali lu pakai Dean Henderson terus bisik-bisik aja sama De Gea. De Gea lu pilih kemana? Kalau gue sih kanan, berarti Dan Henderson harus ke kiri gitu. Tapi juga nggak tahu sih kualitasnya Dan Henderson kayak gimana. Tapi kan yang udah jelas banget kan dia penalti jelek banget ya. Tapi kalau tahu hokinya lapnya di Henderson nggak tahu kan. Tapi kalau soal penalti yang bagus sih kalau dari MU Sergio Romero sih. Romero. Oh iya, benar. Adalah Argentina. Iya. Benar. Europa League yang terakhir MU menang kipernya juga Romero. Iya. Romero musim penuh di Romero. Clean sheet loh di Europa League sebelumnya. Kesalahan De Gea. Nah, menurut kalian, menurut ini dulu deh, Bang Yosef dulu deh. Pemain yang paling underperform dari MU siapa? Rashford sih kalau kemarin sih. Itu udah jelas sih. Kenapa? Tapi MU harus diakuin sih, dia juga kemarin tuh kalau sama Villarreal kalau dibilang apa kayak menang nggak juga, karena seimbang gitu loh. Meskipun penguasaan bolanya lebih tinggi, tetapi peluang berbahayanya berapa kalau kita lihat gitu. Hampir nggak ada juga kan sebetulnya. Ya sebetulnya kalau Villarreal ada faktor luck-nya juga, tapi kalau dari lihat final kemarin ya dia menang ya bisa aja gitu. Karena kan seimbang lah pertandingan kemarin. Nggak MU sampai menguasai pertandingan banget gitu. Sebenarnya sih kipernya sama-sama jelek ya. Sebenarnya. Jujur ya. Sama tendangan penalti itu kan sebetulnya apa ya? Sudah asumsi pasti gol lah. Iya, yang salah iya. Asumsi pasti gol. Jadi memang kalau De Gea disalahin ya karena dia sebagai penendang juga kan ke-11 kan. Kiper harus ikut tendang. Iya. Ya mau nggak mau harus. Sama track record De Gea juga jelek sih jatuh penalti. Track record tuh iya. Mukanya juga nggak confidence pas penalti. Gue punya asumsi gini ya, De Gea punya kenapa bisa gitu? Karena dia mikir nih, dari 10 tendangan, gue nggak bisa nangkis. Mental turun. Menurut gue gitu ya. Oh ya mental turun. Iya. Udah gitu. Yang lebih bikin mental turun, waduh, 10-10-nya pemain sebelumnya, teman-teman gue, golin nih. Semuanya gol. Tinggal gue. Iya. Kalau gue masuk lanjut nih, enggak ya pulang gitu. Ini gara-gara gue nih, ini bisa semua gara-gara gue. Dan mungkin ya, walaupun masa sih pemain sekelas De Gea bisa punya pikiran kayak gitu? Bisa aja namanya manusia kata gue. Iya. Bisa. Nah, itu sih makanya menurut gue De Gea deserve more respect aja gitu. Ya, akhirnya kan dia apalagi juga di PL dia juga ini kan udah kegusur juga. Bagus ya. Beban lah itu. Nah, akhirnya kan dia waktu syuting kan bukan syuting itu kayak bukan syuting itu passing deh ya. Passing. Itu passing itu lagi pakai kaki dalam itu. Ruli nih piala buat lu nih Ruli. Kaki dalam itu kan kaki. Nih, kasih nih piala buat lu kan kayak gitu. Kalah sama Tuan ZB.
Gue kira Tuan ZB itu nggak masuk. Ternyata masuk juga Tuan ZB. Yang pemain nggak pernah kita tonton, Tuan ZB. Jarang banget nonton Tuan ZB. Nonton Tuan ZB terakhir yang kalah lawan Sheffield waktu itu yang di IPL kan. Itu Terus main kemana lagi lawan tuh orang? Wolves. Iya itu. Kalau nggak, Lawan enggak, kalau Wolves. gue terakhir nonton dia itu lawan Sheffield. Lawan Lawan Sheffield juga Wolves itu bener-bener terakhir. juga sih itu. Iya. Terus kalau ngomongin soal Kurang ragu, confident saja. kalau soal ngomongin Apa, kenapa? ragu nendangnya, kalau kalian lihat mungkin Lindelof juga ngambilnya juga ragu-ragu. Tuan Iya, ZB iya. ngambilnya ragu-ragu. Cuman dari mukanya DG kelihatan banget nggak ada confidence-nya, kelihatan Iya. jelas banget. Rashi juga ngambilnya Kita perhatiin ragu-ragu. mukanya. Cuma untung aja gol. Siapa Rashford? Iya. Rashford. Iya, Rashford juga kayaknya sebelum ada Bruno tendang penalti juga biasa nendang penalti. Iya. Belum ada biasanya Dia dia udah Pogba. Ya, tipis-tipis lah. Cek. De Gea ini yang jadi obrolan. Terus menurut kalian, kalau kita tadi pindah dari pemain yang paling bapuk gitu, yang kita semua tahu mungkin pemain paling bapuk Rashford karena banyak kehilangan bola, Ruang. dribble Iya. individu, tapi skill individunya nggak keluar gitu, nggak kayak Rashford seperti biasanya. Kita pindah ke man of the match. Man of the match menurut kalian siapa? Shaw. Di hati kalian aja gitu. Luke Shaw. Gerard Moreno. Siapa? Torres. Striker ini. Gue tahu. Teguh kok nggak ada, malah Si anak nih. bisa nanti. Dari tadi nih Siapa? anak diem mulu nih, Pak. Pantesan nih. Siapa Saya gua? malah nggak nonton, tapi Tangguh. pembela La Liga. Kalau menurut lu siapa Bang Yosep? Gerard Moreno kalau enggak si itu sih yang mantan backnya Real Madrid siapa sih yang kaptennya Albiol. Villarreal? Albiol. Albiol tuh Albiol. juga bagus banget sih mainnya. Moreno One juga dia kan itu Kalau kan gue akan itu sih. jadi striker ini ya, pemain Euro utama ya? intinya Spanyol kan di Euro nanti. Moreno. Oh iya. 21 gol deh di La Liga. Iya. Ketiga setelah Messi sama Benzema. Nah, Masih Sekarang banyak gol- sih itu. Moreno. Golnya Moreno juga sama kayak Giuseppe Rossi kan 82 gol. iya. Moreno lebih banyak malah kayaknya daripada Benzema. Iya. Sama sih Benzema kelihatannya. kayaknya lebih banyak Kayaknya ya. kayaknya sama deh. Oh ya sama. Sebenarnya kalau gue sih man of the match itu sih Pau Torres. Ada satu momen yang Luke Shaw crossing terus Cavani sundul diblok sama Pau Torres, itu kalau nggak ada Pau Torres lain cerita itu. Nah, Udah ini menang. juga soal Pau Torres sudah gue bilang berkali-kali, ini back muda yang bagus banget menurut gue. Masuk Spanyol kan dia? Salah satu yang paling terbaik di La Liga. Spanyol. Masuk kan? Dan Cuma itu kalau nggak ada Pau Torres lain cerita itu sundulannya Cavani. Pas banget ngeblok pakai kepala. Leadership sih itu. Torres itu. Calon leadershipnya Torres. Spanyol. Sama Laporte. Tapi timnas Spanyol itu ada uniknya sih. Dia ada kuota sisa 2 pemain, tapi dia nggak manggil Ramos juga dia. iya. 24, Iya. 26 kan kayaknya. Buat 26 gitu. Buat apa Oh, iya. panggil Eric Garcia sama ini sama Adama Traore? Menurut lo Adama gimana Traore Tangguh? cuma bisa Kenapa? Kalau itu Sergio Ramos kagak dipanggil buat Spanyol, menurut lu gimana? Masih ada Kalau kuota, betul. Kok Ramos sih wajar sih karena ya belum fit sama udah tua juga ya wajar sih. Tapi kalau Nacho itu loh, Nacho pertandingan sama Real Madrid banyak clean sheet-nya, terus defense juga bagus, nggak dipanggil itu. Balik ke Kenapa Uyel, otaknya Balik ke Uyel, ya. Luis Enrique lebih milih Nacho daripada lebih milih Eric Garcia daripada Nacho. Nah iya, makanya Iya. Nah, Karena bingung sih itu. Adi Madrid. Balik ke Uyel ya. Menurut Oke. kalian Oke. back berpengaruh nggak? CB-nya ketidakhadiran Maguire berpengaruh banget gak? Pengaruh. Udah jelas. Berpengaruh sih. Nggak ada leader di Pengaruh belakang. soalnya Maguire udah kontribusi banyak di game IPL juga, walaupun dia injured, tapi tanpa dia, kayak lu bilang itu key player juga, Van. Orang-orang pada kira Maguire sampah atau apa, cuma pas nggak ada Maguire, ini juga kerasa juga. Eric Bailly apa ya Eric Bailly? Eric Bailly Nggak kurang. jelas itu. Eric Bailly kurang. Yang gue bilang Kurang tadi, yang di DM TikTok, bench-nya aja kurang dalam sebenarnya.
Ya, nggak? sebenarnya kurang Setuju percayaan nggak? aja. Setuju nggak kalau back ini Bailey sama Lindelof ini kan dia duet tadinya. Ini nggak ada chemistry-nya kata gue. Maguire bisa berpengaruh itu karena dia udah punya chemistry itu sama Lindelof, udah punya cukup chemistry. Dan makanya beda banget sama 2CB-nya Villarreal. 2CB-nya Villarreal nih udah sering banget main diduetin berdua si Raul Albiol sama Pau Torres. Panjang La Liga season emang dia duetnya berdua. Iya, ditambah juga sih siapa? Si Maguire cedera juga pas season udah mau selesai kan. Jadi nggak sempat itu si Eric Bailly sama Lindelof main bareng gitu. Gara-gara Maguire-nya lagi bagus emang. Keteteran juga kira-kira. Kenapa nggak nyoba Phil Jones? Phil Jones-nya udah nggak kelihatan sekarang. Lord itu main udah nggak dianggap ya. Phil Jones udah nggak di MU itu orang. Udah nganggur dia itu. Masih ada. Udah pengangguran si Phil Jones. Di partner itu. Nah, kita mungkin masuk ke advice ya. Kalau ada yang salah dari Ole atau kalau lu ya jadi pelatihnya, apa sih yang harus lu lakuin sebenarnya dan yang mungkin bisa bikin MU bisa menang malam itu? Ada satu orang mau ngomong? Apa ya? Atau apa yang salah nggak punya ini sih, nggak kayak si Ole tuh nggak punya kayak plan B gitu. Udah tahu nih Bruno Pogba mati nih, ya udah main biasanya udah main biasa crossing. Main Bruno Pogba ya, VDP nggak pernah main. Gantinya sosnya VDP itu. Super sub. Van de Beek juga nggak bisa diandelin juga. Van de Beek. Biasanya bisa dari awal-awal kok dimainkan terus dari awal-awal. Cuman ya itu aja. Sebetulnya Ole nggak punya plan B ya. Nggak punya plan B. Itu Bruno aja walaupun Bruno kelihatan itu MU beruntung di rank 2 gitu. Gak ada pemain cedera aja. Coba Bruno Pogba cedera gitu kan. Peringkat berapa tuh MU sekarang? Beruntung dia pemain cadangan pemain intinya cedera dikit tuh, cuma Martial doang kan cedera. Rashford. Martial juga begitu. Martial juga begitu. Iya, dan terbukti sih ternyata. Iya, terbukti sih ternyata walaupun ya istilahnya itu Bruno malam kemarin tuh mati istilahnya. Mati. Dan ya udah satu MU mati. Satu MU benar-benar mati. Iya. Satu yang jantungnya cuma satu. Tapi diandelin gelandangnya. Beda kayak City gitu. Dulu kan sempat City sempat Kevin De Bruyne cedera kan. Habis itu udah beruntun naik terus menang. Nggak ada De Bruyne juga. Karena cadangannya banyak pemainnya yang bagus. Iya. Cadang. Foden ada, Fernando ada, Ferran Torres ada. Iya, kan masih itu anggapannya City punya 2 squad itu. City starting up, starting line up sama City. Iya, tapi kan second squad-nya itu kalau misalnya buat backup juga udah aman berarti. Jadi kita nggak main first squad terus. Iya. Dan oke lah, siapa Shaw punya lapisnya Alex Telles gitu kan. Arwan Bisaka pelapisnya siapa tuh orang? Nggak ada. Nah, makanya. Brandon William masih tuyang. Kalau main jelek main aja terus udah harus lapisi itu dong. Seharusnya tuh pelapisnya Wan Bisaka itu si Diogo Dalot, tapi Diogo Dalot malah dipinjemin ke Milan. Ya. Sebenarnya dulunya punya siapa? Timothy Fosu Mensah. Tapi Timothy Fosu Mensah. Sekarang di Leverkusen. Nggak enak defense-nya. Leverkusen. Itu sama si saja MU mesti kecewa saya. Tapi rumornya kan Ole mau diperpanjang 3 tahun. Katanya kalau gua 6 tahun masa gelar. Menurut gua ya diperpanjang. Kalau punya gelar sih perpanjang. Harusnya. Kalau ganti pelatih ganti lagi. Gimana? Harusnya diperpanjang Menurut gua harus diperpanjang karena percuma. Ini busuk tuh bukan cuma pelatihnya. Anda sudah ganti berapa kali pelatih? Dari zaman Moyes, dari zaman Louis van Gaal, udah dikasih yang lembek. Iya sih. Dikasih lembek, dikasih salah, dikasih lembek salah. Udah tungguin aja mau gimana lagi. Dan busuknya ini bukan cuma pelatih, masih banyak banget yang busuk dan Ole menurut gua enggak gitu kok. Ole sih tapi Ole juga prestasinya juga walaupun nggak ada trofi dari musim ke musim juga naik terus. Sebenarnya naik terus, cuman ya
nggak ada faktor luck-nya aja. Kurang. Ole udah belajar dari kesalahan masa lalunya, dan sekarang kan kita lagi Manchester United kan di top 2. Dulunya kan pas Ole pertama di MU kan posisi 6. Terus ke musim Naik keduanya ke kan 3. posisi 3. Terus sekarang kan posisi 2. Nah, itu menurut Selanjutnya saya posisi 2 itu pun pemain cadangannya pemain intinya sehat semua. Kalau iya, tapi dia nasibnya kayak Liverpool, kayak Bruno cedera, Pogba cedera juga nggak tahu. Wassalam. Iya. Tapi ya intinya, tapi ya intinya prosesnya bekerja loh itu. Iya. Prosesnya bekerja ya. Semua hal itu ada proses loh, nggak cuma dari bola, semuanya. Dan itu Oli udah membuktikan bahwa proses itu mungkin lama, tapi kalau lihat dari hasilnya kan udah bisa. Cuman udah kelihatan. Nah, iya udah kelihatan. Gitu. Dan tinggal percayain tim 2-nya aja itu. Benar. Nah, kalau kayak itu ya sama saja. Apakah benar itu juga terjadi karena Ole ini nggak punya mental juara sebenarnya, nggak punya DNA juara. As a coach ya. Nggak punya. Enggak sih. Mungkin perlu sesuatu yang memotivasi dia deh. Tapi apa ya? Apa satu hal kayaknya itu yang perlu pemain yang bagus. Kalah berturut-turut semifinal itu bukti sih. Kalau menurut lu gimana? Kalau kata Coach Justin nggak punya mental juara. Menurut lu gimana Bang Yosef? Coach Justin punya mental juara nggak sih? Kalau Ole kan sebetulnya apa ya, dari zaman pemain waktu di MU dia itu kan sebenarnya juga bukan pemain inti juga kan sebetulnya, lebih ke kayak sub juga. Asensio Cuma kalau terus jadi pelatih itu kan juga dia kan sebagai caretaker awal-awal. Terus langsung naik kan, langsung bagus banget. Terus jadi pelatih ya masih ada progres, jadi ya tetap dipertahankan aja, kayaknya itu udah paling bagus lah. Terus kalau misal kan, cuma memang dia itu miskin strategi, beda misal sama Guardiola, itu strateginya memang saya akuin kaya banget lah kalau Guardiola. Jadi kalau misal plan gagal, lebih ada plan berikutnya gitu. Kayak kemarin awalnya benernya City apa ya? Juga. Oh, ya. Sorry. Ya intinya itu sih, di MU kan apa ya, kalau pas laga kemarin lah, final kemarin itu beneran mati banget si Bruno yang jantungnya MU. Setelah itu ya udah, itu menyita 1 gol aja beruntung si MU sih, saya bilang. Bisa aja kalah 1-0 kemarin. Sebetulnya loh. Akhir pace. Sebenarnya itu pertanyaan dari gua ya. Ole nggak punya mental juara karena gue pikir iya juga. Karena gue pikir seperti itu. Ya, berarti dia nggak bisa punya mental juara. Mental kan dilatih. Itu butuh waktu bertahun-tahun. Menurut gue, dia nggak punya mental juara. Kenapa? Karena tapi Bang, kan kalahnya cuma gara-gara penalti. Justru karena bisa sampai penalti. Kalau Anda tim sebesar Manchester United, Adron nggak butuh waktu 90 plus 30 menit plus penalti untuk menangin lawan Villarreal. 90 menit cukup buat lu ngalahin dan ngabisin ini tim harusnya. Masalahnya benar. Ya, tapi karena emang lu nggak punya mental juara, buktinya itu nyata, itu nyatanya. Itu sih. Nggak diganti pemainnya. Walaupun pasti orang pada ngomong kan, ya namanya juga penalti mah tinggal hoki-hokian. Nah, tapi kenapa Anda bisa sampai penalti? Itu aja gitu. Karena pemainnya tidak deep. Pemainnya nggak ada yang bisa diandelin. Ada VDB, Ahmad. Sudah lihat itu dulu sih. Pertandingannya kemarin kan harusnya kalau MU misalkan kalah pun harusnya dia itu bisa lebih memberikan serangan yang berbahaya gitu loh bagi Villarreal. Kalau di laga kemarin itu nggak bisa, seimbang beneran. Itu gol aja sama-sama beruntung sih, dua-duanya sih bisa nyetak gol sebetulnya. Sudah buntu lebih beruntung Villarreal. Jadi maksudnya buntu banget pertandingan kemarin. Tapi gini Bang, kalah nggak apa-apa, tapi at least nyerang gitu kan, kayak iya bener, mainnya cakep gitu lah paling enggak. Oh ya, kan sepak bola kan memang kadang-kadang demikian lah ya kan. Yang main terbaik pun belum tentu menang kayak gitu. Beda sama olahraga lain lah. Kalau olahraga lain jelas kalau yang tampil lebih unggul jelas menang. Misal atletik kayak gitu, ya pasti yang lebih unggul menang. Kalau sepak bola kan yang main lebih defensif pun bisa menang kalau misal dia bisa nyolong juga. Tapi kalau di laga kemarin MU mainnya nggak sampai menguasai banget juga, serangannya juga minim juga sih. Nah, gue punya analogi kayak UFC sih, bener. Anda kalah nggak apa, Anda KO nggak apa-apa,
Tapi lawan yang menang itu, at least mukanya babak belur. At least tuh biru gitu. Tapi dia menang nggak apa-apa. Masih ada perlawanan seenggaknya gitu kan. Ini benar-benar sudah kalah, tapi lawannya masih bersih mukanya. Dari statistik juga. Iya, statistik juga. John Voight iya tuh, John Voight. Pak Belur. Nih mukanya nih. Sampai patah tuh hidung. Jangan tongin Rashford. Kemarin Villarreal parkir nggak sih? Parkir parah. Kan sempat Jelas pas sih. menit 50-an something kan Francisco Colen masuk ganti Carlos Bacca kan tuh langsung ini langsung bertahan kan. Gelandang bertahannya masuk, pas golan Cavani baru deh Paco Alcacer masuk. Tim mediocre Spanyol tuh memang pasti parkir sih kalau udah kayak gitu. Kelihatan lah Villarreal peringkat berapa, MU peringkat berapa. Selain Madrid, ATM sama Barca ada semua parkir. Makanya akhirnya ini Spanyol agak bosenin. Padahal kalau kita lihat pemain mereka tuh buangan semua loh. Paco Alcacer buangan Barca. Valencia. Parejo. Raul Albiol buangan Madrid. Coquelin buangan Napoli. Rulli kipernya buangan City, sempat di City. Oh iya. Alberto Moreno. Luis Alberto Liverpool. Yang kemarin MU get out. Luis Alberto. Alberto Moreno. Pinjaman dari Tottenham. Iya, Voight itu pinjaman dari Tottenham, benar. Dia pinjem. Iya. On loan. Kayak si Paco Alcacer itu buangan Dortmund, tapi Barca dong. menang Euro. Barca tapi kan ke Dortmund dulu. Di Dortmund juga. Barca Dortmund juga dibuang itu. Dortmund juga dibuang. Iya, tapi kita padahal bisa diandelin. ya di Dortmund kan lumayan Paco sih Paco sih. Bagus. Kalau mana bagus. Di Dortmund lumayan dia. Cuma ada Haaland. Iya, Haaland sih. Nah, kalau ada advice nih buat dari kalian buat fans MU atau mungkin ke depannya musim depan MU harus ngapain? Dari semua lini cadangan yang bagus. Mainkan pemain yang yang tidak sering dimainin kayak Van de Beek. Nah ya awal-awal itu. Iya. Harus beri kepercayaan lah. Perlu Van de Beek nih jual. Kalau perlu Van de Beek. Enggak dijual sih, mungkin perlu improve aja kali. Mungkin diberi kesempatan. Jangan nilai. Diberi kesempatan. Jangan nilai orang dari season pertama ya sih. Nah, bagus kok kalau ada partner yang bagus. Soalnya kalau season pertama mungkin nggak bagus, tapi itu kan kita adaptasi dari satu tempat ke tempat yang lain juga. Mungkin di paling Liga bener sih ini, lanjut. Paling bener sih MU harus beli itu sih, beli pelapisnya. Katanya kan dia ngincer Kieran Trippier kan buat si siapa? Trippier, iya. Katanya Trippier juga ini kan gratis katanya musim ini. Terus ngincer Sancho, daripada ngincer Sancho mending beli striker. Iya. Kayaknya daripada beli Sancho lu mending beli striker. Iya. Harry Kane mahal banget sih. Iya sih benar. Harry Kane yang mampu tuh cuma Man City sama PSG nggak sih? Iya harusnya sih. Iya. Mau sampai kapan ngandelin Cavani terus? Dan Cavani kan kontraknya nggak panjang juga. 1 tahun. Iya walaupun ditambah setahun lagi juga. Iya makanya. Cavani tahun depan sih gimana? Katanya mau beli Rafael Varane juga kan? Varane, iya. Center back. Underperform jangan. Tapi lagi-lagi MU banyak transfer rumor tapi belinya nggak sesuai dengan ekspektasi. Nggak sesuai ekspektasi. Benar. Dari lama. Nanti akhirnya dulu kan nggak ada rumor Van de Beek, tiba-tiba Van de Beek datang aja. Nah iya. Tiba-tiba panik buying. Panik paling lama rumornya ke Madrid. Fred itu kata rumor. Ada rumor sih. Fred dulu. Terus kondisi kepemilikan MU itu gimana ya? Apa ganti pemilik nggak sih kayak dalam waktu dekat? Enggak kan? Glazer masih bakal. Glazer kan juga masih kekeh. Glazer kebal. Siapa nih namanya? Glazer tuh duitnya masih tebel. Dan ini nih lumbung duit mereka. Nggak mungkin mereka jual lumbung duit mereka. Bener. Tapi yang lebih banyak duitnya itu sih pemiliknya Arsenal sebetulnya kan dari Amerika. Nah itu dia lebih banyak. Sekali. Kalau Arsenal bener-bener dia sulit sekali boy. Buat ngeluarin pemain buat beli pemain tuh dia nge-price itu
jangan beli pemain, jangan gitu. Dia kan di Amerika Ini juga punya selancar. tim besar juga kan. Nah, NBA dia Iya, punya Amerika Denver kan Nuggets, iya. punya klub Denver football, Nuggets, punya punya NBA. NBA juga. Tim NBA-nya Ini lumayan Ozil sih Denver gede di Nuggets Amerika tahun mah. ini. Jokic. Kenapa jadi bahas Jokic sekarang? Oke. Mungkin ini Nikola Jokic. mungkin Ya ada ya. Coba Bang Yosep ada nggak advice buat fans-fans MU mungkin yang sedang bersedih kayak gua gitu kan? Sama saya gue juga. Atau mungkin kayak dari Salva yang lagi nggak bisa datang nih. Bang Daris kalau nonton nih. Hai Bang. Apa ya, kalau buat fans MU sih ya, laga kemarin ya memang ya kalah, tapi memang ya sepak bola menang kalah lah, itu wajar lah. Ya ini MU masih dalam tahap perkembangan juga. Kalau dalam beli pemain juga kan kita nggak bisa ngasal juga kan. Kondisi corona, keuangan juga lagi nggak terlalu baik juga. Ya tapi MU suatu saat ini aja udah bagus banget loh, peringkat kedua di Liga Inggris. Mengingat City mainnya sangat luar biasa seperti itu. Itu udah udah bagus sih, cuma memang kurang laki aja sebetulnya musim ini MU. Ditambah jangan pelit lah, kalau udah tahu kayak jangan pelit lah gitu lah. Iya. Masa cadangannya seperti itu. Berarti itu kurang mempercayai pemain-pemain muda gitu ya? Kayak Van de Beek gitu. Kalau iya. mereka tuh percaya. Buktinya nggak ada satu match pun mereka, ini dalam setiap match ya, mereka nggak ada satu match pun tanpa pemain home ground-nya. Pasti ada. Dari zaman dulu. Benar. Oh iya benar. Pasti semua. Berarti Satu kayak ada. Dari akademinya. Iya, satu pasti ada di starting 11. Rashford. Lingard. Kemarin pertandingan terakhir hampir semuanya Shaw. Greenwood. rata-rata pemain ini semua kan lawan Wolves. Oke, ada lagi yang mau ngasih advice buat fans-fans MU mungkin, atau ngasih selamat gitu buat fans-fans Villarreal kalau ada fans Villarreal di Sabar aja sih. Iya. Contohnya kayak apa ya? Kayak Nikmati proses. Kayak ini deh, Jurgen Klopp baru datang ke Liverpool. Dia ngomong kan pokoknya gue dalam 5 tahun bisa dapat trofi. Dapat trofi juga pas di tahun keempat kan. Iya, benar. Langsung UCL. Langsung UCL, MU langsung tahun Premier depan, League. Gila. MU tahun depan minimal piala Ciki. Ciki. Minimal Piala Ciki. FA. FA lah, udah tuh. Kalau dapat FA atau Carabao Cup masih dapat IPL lah. Masalahnya City juga serius juga sih di Piala City. Serius terus. Itu mah udah kayak lokal, udah kayak biasa aja gitu, kayak City menang Carabao Cup. City megang 4 tahun berturut-turut nih, nggak ada lawan nih satu Cup. City menang Carabao Cup. Udah biasa. Soalnya dia lapis keduanya aja juga oke City. Lapis itu masa kayak Walker pelapisnya Cancelo kan nggak logis. Sama-sama bagus. Wan Bissaka nggak ada pelapis ya, mau main jelek main bagus main terus kan nggak bisa. Sampai kan ada meme kan ranking IPL Manchester City 1, Manchester United 2, yang ketiga benchnya Manchester City. Jadi karena benchnya terlalu dalam. OP sih, benchnya terlalu OP. Okay. Apalagi kalau udah beli Harry Kane ya. Mungkin advice terakhir dari gue ya, closing statement ya. Closing statement ya, emang kekalahan ini sangat menyakitkan buat fans MU dan sangat membahagiakan bagi fans Liverpool dan fans Manchester City di luar sana. Dan tapi buat fans MU sabar aja, santai. Ini kesal nggak? Gue juga kesal karena sudah ditendang dari Champions League, yang sudah dikeluarkan. Anda tuh kayak sudah sama Champions League sudah udah lu jangan main di sini. Akhirnya main ke Eropa. Di Eropa pun Anda ditendang di final. Dan paling juga dan paling juga pengen bilang selamat buat Villarreal. Selamat. Trofi pertama Eropa musim. Iya. Terima kasih Unai Emery. Pertama. Kita sombong. Iya. Tidak sombong karena tidak ada fansnya ya, jadi tidak apa-apa. Iya. Nggak ada fans. Sombong fansnya jadi nggak keluar. Terus jadi biasakan diri juga ya, dan percaya proses itu bukan berarti musim depan kita bakal baik, karena gue yakin musim depan penderitaan kita masih banyak. Jadi siapkan tenaga Anda untuk dibully, dan karena biasakan diri Anda, mungkin kita bakal timnya seperti Tottenham gitu, sering masuk top 4. Siapkan mental Anda. Top 4. Musim depan juga kalau misalkan
lolos dari grup stage Champions juga bersyukur itu. Nah, itu sudah bersyukur saja karena musim lalu seperti itu. Syukur pemainnya bagus-bagus. Kalah sama siapa? Kebab itu, klub kebab itu, klub Turki itu. Kalahnya gara-gara itu doang. Yang mana? Dan yang di Champions League kemarin kan mereka kalahnya kan sama PSG. Basaksehir. Pertama kan lawan si Shakhtar Kebab, Donetsk. FC Istanbul, Kebab, FC Basaksehir Kebab. ya. Oh, Istanbul ya. Istanbul. Terlalu Istanbul, sombong Basaksehir. Nah, itu si Istanbul itu kan di grup stage menang lawan MU doang udah. Walaupun di grup kunci Langsung Iya, diajar benar. Leipzig. diajar Raja Leipzig sama PSG abis itu. Kalau menang lawan itu Udah, aja Europa League. Istanbul lolos itu. Jadi biasakan diri Anda juga ya. Mungkin kita bakal seperti Tottenham ke 2-3 musim ke depan atau bakal lebih yang masuk top 4 sering tapi tidak dapat trofi apa-apa, Next year. tapi tetap percaya Santuy. pada Tahun depan harusnya dapat sih. Tahun depan harusnya dapat. Puasa ya. Harus. Masa. Udah biasa puasa, santai. BTW, thank you juga yang udah pada join. Oke. Dan boleh kalau kalian suka, kalian subscribe. Tapi kalau kalian gak suka, subscribe juga udah. Subscribe juga nggak lo? Iya. Sudah diundang tidak subscribe buat apa? Like, komen, udah gitu deh. Pokoknya share juga ke keluarga-keluarga lu, suruh bapak lu nonton dan sebagainya macamnya. Bye-bye. Nobar.